Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukurillah ala kulli ni'amihi. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di tempat mulia Masjid Baitul Haq dalam suatu acara insyaallah yang dimuliakan Allah, kajian, mengkaji, menambah ilmu, insyaallah menambah wawasan, memperkuat iman kita dan menyempurnakan keislaman kita kepada Allah SWT. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk sampai ke sini dari tempat saya itu ternyata memang juga perlu perjuangan untuk sampai. Alhamdulillah, tema kita hari ini mungkin ya jarang lah tema seperti ini dibahas ya. Saya ngapunten sekali dengan background saya yang latar belakangnya. Saya sering sampaikan saya bukan dari kecil Muslim dan saya mempelajari Islam hingga menjadi mu'alaf. Itu di samping perjuangan juga memang menggunakan akal pikiran yang lebih kuat. Jujur saya ini orang yang kritis. Jadi kalau saya tidak kritis tidak mungkin saya jadi Muslim Pak. Yang nunut aja sama ayah ibu saya kan selesai. Enak kok. Gak Muslim itu enak, tidak pakai sholat, tidak pakai siap. Jadi banyak orang hari ini yang anak-anak saya, teman-teman saya itu, wah aku kayak sholat masuk Islam, kenapa pomanya jadi orang Islam dulu sholat itu limo, nanti Ramadan lagi disuruh puasa dan seterusnya. Nanti belum lagi haji, duit disuruh zakat. Itu mereka yang tidak tahu, mereka yang tidak memahami. Nah, saya setelah belajar memahami luar biasa, Islam itu luar biasa sekali. Maka kalau orang semakin tahu dia semakin cinta, dan tidak mungkin orang menolak Islam kalau dia tahu betul-betul Islam itu. Adapun sekarang kalau potret Islam itu kelihatannya buram, itu bukan karena Islamnya. Kadang-kadang karena oknum atau orangnya yang mengaku beragama Islam, hingga kadang-kadang mencoreng Islam yang indah, Islam yang damai, Islam yang penuh kasih sayang itu, hingga orang salah memahaminya. Tema kita hari ini kurban. Kurban itu kan artinya dekat. Bahasa Arabnya itu kurban, bahasa Al-Quran itu artinya dekat. Lawan katanya bu'adan. Mungkin perlu saya kenalkan. Kurban, lawan katanya bu'adan. Jauh. Kurban ini dari kata qoroba yuqorribu kurbanan. Dekat. Sudah jadi bahasa kita karib. Karib itu aslinya dari kata bahasa Al-Quran qorib. Di dalam Al-Quran diantaranya ada ayat mengatakan, Allah mengatakan sesudah siang Ramadan setelah Al-Quran diturunkan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hamba bertanya tentang aku, wa inni qarib, aku adalah dekat. Qarib menjadi bahasa Indonesia apa Pak? Karib. Cuma karib ini sering dipakai orang tua sahabat ya. Sahabat karib. Karib itu dari kata qarib yang artinya dekat. Nah, dalam konteks bahasa Arab itu ada dua tingkatan, ismu tafdil namanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada tiga Pak. Ya. Di comparative English itu ya, good, better, best. Nah, kalau dalam bahasa Arab cuma ya, dua ismu tafdil itu, besar, paling besar, dekat, paling dekat. Nah, qarib itu dekat, paling dekat itu akrab. Akrab ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Akrab. Fadil jadi afdal. Kelebihan menjadi paling lebih. Cuma orang kita tidak puas kalau ngomong afdal Pak, ditambahin lagi paling afdal ya. Padahal afdal itu ya paling. Mungkin ada orang bilang the best of the best. Kabir besar, paling besar akbar. Nah kita bicara dekat, qarib dekat. Allah itu dekat. Kalau kita bicara kurban, bicara haji, otomatis bicara sosok yang jadi lakon.
Ini tidak pernah lepas. Sampai hari ini pun sebetulnya kalau kita pahami Islam betul-betul itu, Islam itu ajaran yang diajarkan para nabi sampai Nabi Muhammad. Tapi sentral paling utama mengajarkan tauhid yang ada syariah itu sejak Nabi Ibrahim AS. Ya, tidak heran kalau orang mengatakan Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Haji itu tampak tilasnya Ibrahim. Ya, posisi Nabi Muhammad SAW itu meneruskan, melengkapi, menyempurnakan apa yang pernah disampaikan, diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Sama posisinya Nabi Isa, sama posisinya Nabi Musa. Saya kemarin ngomong-ngomong sama teman Kristen. Ya, sebetulnya Islam sama Kristen itu selisih sedikit. Kalau kami ini percaya sama Nabi Isa sebagai Nabi, kami percaya Injil, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi yang asli itu. Nah, Anda tidak percaya sama Al-Quran, Anda tidak percaya sama Nabi Muhammad, selisih sedikit, melangkah sedikit itu sudah selesai. Rasulullah ini mencemurna. Saya memberikan logika kepada dia. Nabi-nabi sebelumnya itu belum selesai, belum finish, belum paripurna, belum penyempurna, belum sempurna. Tandanya apa? Gampang sih saya bilang. Kalau Nabi Muhammad ini sempurna betul-betul, tamat. Tandanya apa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu akhir hayatnya Pak dikejar-kejar oleh umatnya. Nabi Musa dikejar oleh pasukan Firaun. Nabi Isa dikejar-kejar Bani Israil sampai dia dikabarkan disalib. Ini beda paham dengan mereka. Kalau kita kan yang disalib bukan Nabi Isa, dalam Injil Barnabas. Nah, Nabi Muhammad itu di akhir hayatnya tidak dikejar-kejar umatnya, tapi dicintai. Orang yang membencinya berbalik menjadi mencintainya, takut kehilangan Rasulullah SAW. Jadi sempurna. Saya analogikan begini. Sebuah negara terjadi peperangan, dia mengirim panglima memimpin pasukannya, terus panglima ini gugur, panglima ini belum berhasil, panglima ini gugur, kirimlah panglima terakhir, selesai. Tidak perlu lagi panglima, tidak perlu lagi menanti. Ingat Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad ini Nabi paripurna. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini serta disampaikan yang pernah diajarkan, dihidupkan oleh Nabi Ibrahim AS. Sholat ini peninggalan Nabi Ibrahim. Apalagi kalau kita bicara haji, apalagi kita bicara kurban. Contohnya surah Al-Baqarah, surah Al-Imran 95. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallah. Al-Imran 95. Katakan ya Muhammad, sadaqallah, maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah millah, agama, ajaran, sistem hidup yang diajarkan, yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim. Hanif, lurus, Hanifah. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang yang mensyirikkan Allah. Kata-kata syirik ini yang ditegaskan sekali. La syarikalah, la syarikalah. Ingat ketika haji, Pak? Ingat Bapak ketika berhaji, talbiyah, ketika sampai di Mekah atau mau memasuki Mekah, ucapan apa yang dibuatkan? Ini pernyataan ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Aku datang memenuhi perintahmu ya Allah. Mentaatimu ya Allah. Semua aku lepas. Kesibukan, harta benda, anak, keluarga aku tinggal. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi perintah. La syarikalah. Tidak ada yang mensekutukan. Artinya tidak ada yang bisa gandol aku untuk taat kepadamu. Itu pesan yang paling utama, Pak. Hati-hati
Hati-hati Bapak sekalian, kita sekarang sudah tidak menyembah berhala, tidak. Tapi kadang-kadang harta menggandoli kita. Kedudukan bisa membuat kita lupa. Kenyamanan bisa membuat kita lupa. Pujian juga bisa membuat orang lupa. Kalau pujian itu bahasa popularitasnya sekarang popularitas. Orang kalau sudah terkenal, sudah mulai. Karena itulah ketika berhaji orang buat pernyataan innal hamda wan ni'matalak wal mulka, belakangnya la syarika lak, diulang lagi. Sesungguhnya pujian itu milikmu ya Allah. Hati-hati Pak, jangan mencari pujian. Jangan riak. Jangan ingin dilihat orang, jangan ingin dipuji orang, jangan ingin didengar orang. Lakukan semuanya lillah. Tapi kalau sudah ingin dipuji orang, ingin didengar orang, itu ada bibit syirik, Pak. Ada bibit syirik. Kita melakukannya bukan lillahi rabbil alamin. Wa ni'matalak, dan kenikmatan dunia ini semuanya milikmu ya Allah. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Kiai Miftah ya, beliau bebek pas ke jalan silaturahmi ke rumah beliau. Dia bilang, Pak Yai, ya apa itu Mekah itu kok sekitarnya banyak gedung-gedung tinggi ngalahkan Ka'bah, ngalahkan Masjidil Haram. Beliau cuma simpel lah jawabnya, akhir zaman katanya. Ada memang hadis ya, akhir zaman itu Mekah gitu, tepat. Kalau itu alasannya, kalau saya loh ya Pak ya. Lah kan bisa dicegah. Bisa dicegah karena pemerintah Saudi yang namanya Khadimul Haramain itu dari dulu menjaga mata suci ini. Artinya membangun bangunan di sekitar Masjidil Haram harus radiusnya jauh dari Masjidil Haram. Ka'bah itu minimal. Kalau saya jadi raja di 1 kilometer minimal. Hingga dari kejauhan Masjidil Haram itu kelihatan. Yang namanya Masjidil Haram itu jangan bayangkan masjid yang sekarang. Kotak hitam itu loh, Ka'bah itu yang namanya Masjidil Haram. Dan Ka'bah itu sentranya Hajarul Aswad. Titik yang ditunjuk Allah kita sholat semua menghadap ke sana. Hati-hati. Semua kalau karena uang itu mendapatkan uang yang banyak. Jadi saya bilang, mungkin kita sudah tidak menyembah berhala. Mungkin berhalanya sudah berubah menjadi hotel. Hati-hati. Kalau sampai membangun itu karena ingin mendapatkan uang yang banyak, supaya gampang, maka menggeser Allah dalam hidup kita. Wa nikmatalah. Hati-hati Bapak sekalian. Saya bersyukur saudara-saudara saya di sekitar Masjid Baitul Haq ini, secara ekonomi kan hidupnya lumayan bagus lah Pak. Tapi jangan lupa ada yang jauh dari kita saudara kita. Bukan jauh jaraknya saja Pak, kondisi sosial ekonominya. Nah kita berharap dengan kurban itu nanti jangan hanya rutinitas tidak berbekas, tapi rutinitas yang memang membawa berkah. Karena ini kan kegiatan rutin. Yang ketiga, ucapan ini dikatakan wa ni'matalak wal mulka la syarikalak. Demikian pula kedudukan kekuasaan jangan sampai menggeser Allah. Jadi, kalau orang yang betul-betul menuhankan Allah itu, ketiganya ini kalau dia punya, kalau ketiganya ini mampir ke dirinya, dia gunakan semuanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Iya, karena ingat materi dulu saya sampaikan, kita diciptakan Allah jadi manusia itu satu saja tujuannya, agar kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu gampang, paling gampang mengabdi kepada Allah. Kelihatan atau tidak kelihatan, kita patuh tunduk kepada Allah. Itulah tingkat yang disebut ihsan. Iman, Islam, ihsan. Kamu berbuat baik semuanya hanya karena Allah. Al-ihsan anta berallah ka'annaka tarahu wa ilam tarahu fa innahu yarahu. Ihsan, kebaikan itulah kamu mengabdikan kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat.
Ingat, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Setiap Jumat, hampir setiap Jumat khatib mengingatkan di akhir khatibnya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Nah, jadi kembali kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita bertanya siapa orang muslim sesungguhnya, contohnya ya Nabi Ibrahim. Diteruskan oleh Nabi Muhammad, dua tokoh inilah, dua nabi inilah yang disebut-sebut terus ketika kita sholat. Dua keluarga ini itulah yang jadi teladan, contoh keluarga yang bahagia. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta li Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berkahilah ya Allah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kama barakta, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Barokah itu pernah saya uraikan dulu. Barokah itu kehidupan yang bertambah kebaikannya. Barokah itu kehidupan yang tenang, nyaman, bahagia. Kalau sekarang orang banyak populer dengan istilah sakinah, saya nggak tahu itu dari mana istilah. Mungkin ya keluarga sakinah yang ada, yang saya baca, yang saya tahu adalah keluarga barokah, keluarga Nabi Ibrahim. Makanya teman-teman saya Nasrani, Kristen, kalau ketemu teman yang ngomong Tuhan memberkati, itu padahal bahasa Al-Quran. Saya juga ngomong. Di Injil tidak ada kata-kata barokah. Itu saya belum ketemu. Mohon saya dikoreksi kalau saya keliru. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi Ibrahim. Siapa orang yang betul-betul muslim? Nabi Ibrahim. Hingga Allah pun menegaskan kepada Nabi Ibrahim ini menjadi imam manusia. Al-Baqarah 123. Kalau nggak 123, 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Al-Baqarah 123 kalau enggak 124. Ambillah pelajaran ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan berbagai macam ujian-ujian yang cukup berat. Dia lakukan semuanya dengan sempurna. Fatammahunna, tamat. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah saya sampaikan, tamat itu berasal dari kata bahasa Al-Quran tamah. Tolong tamat jangan artikan selesai. Tamat itu sebetulnya artinya sempurna. Kalau sempurna pasti selesai, tetapi sesuatu yang selesai belum tentu sempurna. Bangunannya sudah selesai, sekalipun belum sempurna juga selesai kan. Menceng-menceng gak lurus, pasangan tekalnya gak terus selesai. Tapi kalau sempurna sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan konstruksinya, sesuai dengan bahannya, sempurna, tamat. Kalau mau sholat pasti kita baca itu, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmatku untuk Al-Maidah 3. Nabi Muhammad telah menyelesaikan semua apa yang diajarkan oleh Allah, disampaikan kepada umatnya sempurna. Nah, ibadah haji kurban gandengannya. Untuk mempertegas ini lagi, Surah Al-An'am 161, 163. Karena Nabi Muhammad ini meneruskan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim. Qul, katakan ya Muhammad, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Surah Al-An'am 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan ya Muhammad, aku mendapat petunjuk dari Tuhanku ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan bayangkan jalan itu taurik, Pak. System, way of life, jalan hidup yang lurus.
Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Agama yang pernah ditegakkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dengan lurus. Ajaran Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak mensekutukan Allah. Sikap hidup itu, jalan lurus itu adalah ini. Kul. Selanjutnya Al-An'am 162. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini Al-Qur'an. Ini kalam Allah. Katakan sesungguhnya inna salati salatku, berdoa, ibadah, wa nusuki, segala transaksi hidupku dalam beribadah, bahkan hidup dan matiku lillah. Lillah itu ada ustaz dulu yang beliau sudah almarhum Ustaz Abdurrahim rahimahullah menegaskan lillah itu jangan artikan untuk Allah, maaf. Memang secara harfiah untuk Allah bisa berarti karena Allah, tapi arti yang lebih tepat adalah untuk mentaati Allah. Lillah itu semata-mata karenamu ya Allah, ini karena untuk mentaatimu ya Allah. La syarikalah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, karena itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama-tama muslim, tunduk patuh taat kepada Allah. Tidak heran Nabi Ibrahim itu berdoa, dan doa itu ada dalam Al-Quran juga. Al-Baqarah 128. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua putra kami Ismail dua orang yang betul-betul muslim, dua orang yang betul-betul tunduk patuh taat kepada muslim. Muslim itu adalah orang yang betul-betul tunduk patuh taat kepada Allah. Itu arti muslim yang sesungguhnya, Pak. Jadi kalau Allah berpesan kepada kita hampir Jumat itu khotib mengingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali waktu hidupmu kamu sudah sungguh-sungguh tunduk patuh taat kepada Allah. Kalau sekedar label ya nama agama Islam itu gampang, Pak. Kuburannya agama Islam, waktu kawin pakai acara Islam. Yang dikehendaki Allah pola hidup kita, gaya hidup kita. Jadi orang yang bertakwa itu pasti muslim. Orang muslim adalah orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Contohnya adalah Nabi Ibrahim AS. Perintah apa yang paling berat yang diterima Nabi Ibrahim? Tidak ada lain adalah melepas. Kalau bahasa kita itu korban. Mengorbankan. Tolong bedakan antara kurban dengan korban. Kalau korban bahasa Arab artinya dekat bahasa Quran. Tapi kalau korban dalam bahasa Indonesia itu ya korban pembunuhan, korban perampokan, ya korban jiwa, korban perkosaan. Sesuatu yang hilang dari kita itu kan korban. Tapi jadikanlah korban kita ini betul-betul bernilai kurban. Jangan sampai kurban kita nanti itu sembelih kambing, sapi dan lain-lainnya cuma jadi korban. Hilang begitu, nggak berbekas. Nah, dimensinya apa? Kenapa topik ini adalah kaitannya dengan kedekatan ekonomi sosial kita umat. Jadi kalau logikanya itu dengan siapa yang diajarkan dalam kurban ini membuat kita dekat taat sama Allah. Karena taat sama Allah kita lakukan ini. Dan membuat kita dekat sama orang di sekitar kita. Itu pasti nyaman. Pasti nyaman. Hidup itu pasti berkah. Sayang kalau kita nyembelih kurban, kurban sudah disembelih, hewan sudah disembelih, tapi kita tetap biasa-biasa saja sama orang lain. Kehidupannya tidak semakin dekat, tapi malah semakin jauh. Contoh, kita di sini hidup nyaman,
Tapi lihatlah ada saudara kita yang hidupnya sama sekali di bawah kita, jauh, baik, abad, bu'dan. Nah ini yang perlu kita evaluasi terus. Saya melihat memang pemikiran umat Islam, ulama khususnya ya cuma berhenti pada pekih. Saya pernah menyampaikan hal seperti ini. Bagaimana hewan yang kita sembelih itu sebagai simbol. Banyak dalam Islam itu simbol. Kalau ditanya kenapa kita muter 7 kali Ka'bah, itu simbol. Termasuk sujud itu simbol. Ruku simbol tunduk, simbol sujud, taat kepada. Coba kita perhatikan baik-baik. Yang sampean cintai, yang sampean banggakan itu sebetulnya kambing, sapinya atau harta. Dalam Al-Quran hanya ada 2 yang paling dicintai manusia, harta dan anak. Di antaranya Allah tegaskan Al-Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu hiasan hidup di dunia. Yang paling dicintai, dibanggakan manusia itu harta dan anak. Jadi bukan sapi dan kambingnya, bukan unta. Ramadan kemarin sering kita sampaikan surah Ali Imran surat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Manusia itu dilengkapi dengan kecintaannya kepada perempuan lelaki. Nah, di dalamnya termasuk anak-anak, termasuk mengumpul harta. Sebetulnya orang kalau nyembelih sapi kan kambing kan tidak susah, Pak. Yang susah itu ngetokno duit ini untuk beli sapi ini. Nah, bagaimana ini membuat kita semakin dekat? Dimensinya dekat sama Allah karena kita taat kepada Allah, melahirkan kedekatan kita kepada orang-orang yang hidup di sekitar kita secara status sosial ekonomi. Mungkin sekitar ketintang ini sudah agak melebar lagi. Kata Nabi itu kan kalau berbuat baik itu sedekah itu pada yang dekat dulu keluargamu, terus melingkar-lingkar jauh-jauh. Saya istilahkan kalau obat nyamuk bakar itu kan ngobongnya dari luar. Nah, ini ngoboringan dari dalam. Berbagi dari dalam terus keluar. Saya pernah di PT Surabaya. Ayo kita nabung buat kelebihan kalau ada. Ya, kita tabung. Kita bedah. Jadi sembelih itu kan bedah kan. Kita bedah rumah saudara kita yang masih jelek supaya tidak terlalu jauh jaraknya dengan kita. Ini harus pemikiran begini. Saya mengamati akhir-akhir ini, apalagi ada program bisa urunan sapi. Satu masjid itu bisa 7 sapi, kan? Situ 5 sapi, situ 6 sapi. Hingga dagingnya, bungkusannya tertumpuk-tumpuk sampai tidak habis, ada yang rusak. Berapa tahun yang lalu, saya pas khutbah di Kalimantan, saya ditelepon teman di Masjid Ummul Mukminin Baratajaya. Ustaz, sudah maghrib. Ini ada daging yang belum terbagi Ustaz, gimana jamaahnya? Wah, saya di Kalimantan, itu sudah maghrib. Terus logika saya lagi, Bapak. Dari sini dapat, numpuk, ada 5, 6, satu orang miskin dapat 5 bungkus. Ngapunten ya, mohon maaf. Satu orang miskin dapat 5 bungkus. Kalau dia miskin beneran Pak, otomatis dia tidak punya kulkas. Kalau dia tidak punya kulkas, sedangkan daging 5 bungkus ini ditaruh di mana? Mau tidak mau dia jual kan? Kalau dia tidak jual kan rusak. Nah sekarang tindakan menjual daging yang dikasih jamaah itu benar atau salah? Salah Pak Ustaz. Lah yang salah siapa? Ini kita harus cerdas Pak membaca. Iqra. Bagaimana tidak salah, bagaimana tidak mubazir, dan betul-betul kurban ini punya dimensi sosial ekonomi.
Sampai saya berpikir, sebagian kita sembelih uangnya, sebagian kita arahkan seharga sapi itu untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi orang sekitar kita. Wah, saya diprotes, Pak. Tidak boleh dialihkan, tidak boleh dialihkan. Nah, ini kalau dimensinya pekih. Kita tidak pernah bertanya mengapa kita disuruh menyembelih, tetapi kita sering mengkaji bagaimana menyembelihnya, kaifiatnya terus. Padahal kalau kita bicara sejarah, yang disembelih Nabi Ibrahim itu putranya Ismail. Karena yang paling dia cintai, yang paling dia rindukan waktu itu anaknya. Meminta anak bertahun-tahun, baru usia 80 tahunan dia dikaruniai anak. Anak itu tumbuh besar dalam surat Sofat ayat 102 itu cerita itu. Falamma balagha ma'asya. Ketika anak itu sudah tumbuh besar, mengerti dan menyenangkan, membanggakan, mimpi berulang-ulang, dan mimpi itu ia sampaikan ke putranya Ismail. Ini adbahuka. Maza tantara. Aku bermimpi menyembelihmu hai Ismail. Maza, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana pendapat? Sang anak yang Islam yang tunduk patuh taat kepada Allah, Masya Allah, mengatakan, If'al ya abati satajiduni insyaallah minas sabirin. If'al ya abati ma tu'mar. Lakukan ayahku apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kamu akan temukan aku orang yang sabar. Ya punten Bapak Ibu sekalian, orang sekarang itu sangat merindukan anak yang selalu menurut kepada orang tua. Saya kira kita dikaruniai berapapun, Pak, kalau anak itu nurut semuanya mah hidup ini. Bapak, mohon maaf ibu-ibu, Bapak ini kalau punya istri nurut juga nyaman dia di rumah. Siti Hajar itu nurut, ditinggal di Palestina Mekah sendirian, ya rela. Ketika anak yang dikandungnya disembelih pun dia tidak protes. Padahal kalau Siti Hajar sang istri mau protes kayak kebanyakan istri sekarang kan gampang. Enak ay, awakmu sing nyembelih, aku lu sing hamil 9 bulan capek-capek kon tinggal pisan saiki gede kon sembelih. Itu enggak. Aku kan kayak itu. Anak yang sudah remaja juga kalau mau lari bisa, Pak. Kalah Nabi Ibrahim usia 85 ya. Tapi tidak. Alangkah bahagianya Pak punya istri nurut, punya anak-anak yang nurut. Tapi suami yang betul-betul melindungi istri dan anak-anaknya. Sebetulnya orang tua itu kan tidak menuntut anak itu membalas, tidak menuntut istri kamu membalas. Nurut saja sudah nyaman. Qanitatun hafizatun. Anak yang soleh seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habib minas soleh. Di saat anak itu menyenangkan besar datang perintah. Yang ia cintai, ia banggakan dilepas untuk dikorbankan karena kurban. Nabi Ibrahim ini kan disebut Khalilullah, kekasih Allah. Begitu cintanya kepada Allah, yang disebut kekasih Allah, apa saja yang diperintahkan dilakukan. Nah, itu sama kalau kita balik sekarang, Pak. Sebetulnya yang kita cintai dalam hidup sekarang itu apa? Kan itu, Pak, anak dan harta. Nah, bagaimana harta kita ini dalam ibadah kurban ini juga punya dimensi ekonomi. Tidak rutinitas terus begini saja. Lebih lagi penyembelihan banyak yang mubazir. Ada sih sebuah masjid dikalengkan, Pak. Tapi itu kan untuk makan. Apa hidup ini hanya untuk makan daging sapi, daging kambing, 1 hari 3 hari itu saja. Tapi kan lama. Kalau ditanya apa boleh kita alihkan seperti itu? Nah, kalau pekih memang harus ini, Pak, pekih. Saya bilang awalnya kan manusia yang disembelih dialihkan Allah ke domba. Nah, di Indonesia ada kambing, ada sapi. Lah saya tanya di negeri Arab sana ada sapi enggak? Enggak ada kan? Kuncinya sampai mau enggak yang mengeluarkan uang untuk membeli sapi atau kambing? Uangnya sebetulnya. Dan hidup ini tidak bisa lepas dari sosial ekonomi. Karena ekonomi membuat kehidupan sosial semakin dekat dengan kita, tidak menjadi jauh. Itu wujud silaturahim. Itu wujud ukhuwah kita yang ditekankan oleh Allah lewat Rasulullah SAW.
Jangan membiarkan saudaramu hidup dalam kesusahan. Banyak pesan Allah, hendaklah kamu saling tolong menolong. Banyak Allah berkata kamu itu bersaudara. Perhatikan saudaramu, demikian pun Nabi. Perhatikan yang sakit, kalau kamu bersaudara kamu merasakannya. Nah ini yang tidak jalan. Saya lihat sesudah Idul Fitri yang tetap, sesudah Haji Idul Kurban yang tetap. Saya memberikan sebuah pertanyaan kepada jamaah. Coba sekarang sampean mana yang sampean prioritaskan? Sampean mau berangkat umroh pakai duit. Tapi tetangga sampean, saudara sampean muslim itu sakit parah, mau berobat pakai duit. Kira-kira sampean perlu prioritaskan berangkat umroh atau nolong saudara sampean? Nah, itu ujian kita, Pak. Dulu ada ceritanya orang nggak jadi berangkat haji karena ada seorang ibu yang membutuhkan biaya, maka dia batalkan. Uang itu dia gunakan untuk nolong saudara. Kecuali yang paten, Pak, tidak pernah dirubah. Sholat, hadapnya ke Masjidil Haram, ojo dirubah-rubah. Sholat zuhur 4 rakaat itu sudah paten. Tapi kalau yang ini kan kita bisa berpikir untuk maju bagaimana betul-betul kehidupan kita terasa nyaman, diberkahi Allah. Jadi tidak hanya sekedar menyembelih secara formalitas, penyembelihan tetap ada sebagai simbolis, tapi terukur berapa yang dibutuhkan. Kita punya statistik betul-betul, dan sekali lagi dimensi sosialnya harus jalan, ekonomi. Paling tidak bagaimana yang jauh kondisinya tidak semakin jauh tapi semakin mendekat. Kita diingatkan dengan kurban ini karena artinya dekat. Yang kita cintai, yang kita banggakan kita lepas karena Allah. Bisa untuk kegiatan masjid, kalau masjid itu belum jadi atau perlu di suatu tempat yang membutuhkannya, daripada terlalu jauh minta-minta di jalan, atau kondisi ekonomi saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah. Bapak sekalian, ini yang saya sampaikan berkenaan dengan tema hari ini, dimensi sosial ekonomi dalam ibadah kurban, dalam kurban itu, yaitu yang membuat kita semakin dekat. Ada kata-kata yang cukup bagus, Pak, saya tidak tahu siapa yang nulis, yang mengucapkan ini. Qorib minallah, qorib minanas, qorib ilal jannah, ba'id aninnar. Ba'id, lawan kata qorib, ba'id. Qorib minallah, qorib minanas, qorib minal jannah, ba'id aninnar. Dekat dengan Allah, dia punya efek mendekatkan diri dengan, dia akan dekat dengan orang di sekitarnya. Dan akan membuat dia dekat dengan surga. Jangankan surga di akhirat, Pak. Di dunia saja sudah serasa surga. Biasanya orang yang menghormati kita itu, yang sangat menghormati kita itu yang di bawah kita. Nah, yang di bawah harusnya menghormati di atas kita. Maka ia membuat dia dekat surga, jauh dari neraka. Sebaliknya ba'id minallah, jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Dia sombong, dia angkuh, dia lupa. Akan jauh dari surga. Tapi sebaliknya ba'id anil jannah, ba'id anin nar. Ba'id anil jannah, betul. Jauh dari surga. Jadi orang dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang dekat jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sebaliknya akan dekat dengan neraka. Bapak sekalian, ini yang disampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kita diskusikan. Boleh, monggo silahkan. Bapak sekalian, baik tema ini tadi atau hal-hal yang lain, monggo silahkan. Pak Syaukat mungkin. Tidak ada ya? Oh, monggo Pak. Saya kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya saya sama-sama mendengarnya ya. Jadi kondisi yang ada sekarang itu potretnya ya memang seperti yang saya gambarkan. Kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, itu pasti akan kondisi baik sekitar kita. Jujur saja Pak, kondisi yang kita hadapi sekarang ini ditambah lagi kemajuan macam-macam itu kadang-kadang membuat orang jauh dari Allah, lupa dari Allah. Sistem kehidupan pun jauh dari Allah. Yang tidak dibolehkan sama Allah, kadang-kadang dibolehkan di lingkungan kita. Itu kan jauh dari Allah. Hingga berdampak kepada kehidupan keluarga dan seterusnya. Ya. Saya ambilkan contoh orang kadang-kadang, ya mohon maaf ini agak sedikit keluar ya. Allah kan menciptakan laki-laki itu untuk jadi pemimpin. Saya sama dengan kenapa yang laki-laki kok yang ditekankan sholat Jumat. Kita yang bertanya sama saya kok perempuan tidak. Di dalam Islam itu memang laki-laki bapak itu digembleng oleh Allah itu menjadi betul-betul seorang sosok pemimpin dalam rumah tangga minimal. Nah, istri jadi istri yang nurut kepada suami yang taat kan. Kita tidak ada perintah Allah untuk mentaati orang yang tidak taat, malah dilarang. Ketaatan itu untuk ketaatan. Jadi Allah itu menginginkan kalau menurut tuntunan itu seorang istri, seorang ibu itu betul-betul fokus di rumahnya. Tapi perkembangan zaman semakin lama ada istilah persamaan gender dan segala macamnya. Orang mungkin tidak berpikir dampaknya Pak. Akhirnya, mohon maaf ini. Bapak, ini pemikiran saya, bapaknya kerja, ibunya kerja, semuanya kerja kan. Dan anak terlupakan. Siapa yang ngomong? Bahkan mungkin orang tidak merasakan. Kalau yang dikehendaki Allah itu betul-betul laki-laki itu jadi laki-laki yang mau menafkahi dan sebagainya. Tapi sekarang saya lihat peluang kan sama. Perempuan juga boleh kerja dan bebas gitu kan. Akhirnya orang kan tidak pikirkan dampaknya. Peluang itu diisi banyak perempuan. Akibatnya laki-laki banyak yang nganggur, bapak banyak yang nganggur. Orang tidak membaca kalau laki-laki nganggur itu bahaya. Mencuri, membunuh. Dan heran kalau sekarang banyak pencurian dan pembodohan. Akibatnya juga faktor yang lain, perempuan ini kalau sudah keluar juga bebas ya. Jangan heran kalau nanti ada timbul isu perselingkuhan, hamil di luar nikah dan seterusnya Pak. Itu dampak dari jauhnya dari Allah, jauhnya dari tuntunan Allah ke saya. Jauhnya dari hidayah Allah. Yang tidak boleh dibolehkan, yang seharusnya begini malah balik begini. Saya ingat ketika saya dinas di kantor Depak dulu tahun 95an gitu. Ada teman saya, dia hafal Quran, dia udah meninggal. Ustaz, kita itu kalau melihat anak orang lain itu kok ingat anak sendiri Pak Ustaz. Tapi kalau lihat istri orang lain lupa istri sendiri. Nah ini kan mungkin itulah manusia itu Pak. Manusia itu kan saya bilang sudah sampaikan kita ini lemah Pak, punya kelemahan. Masih lumayan binatang, punya kekuatan. Cuma kita karena lemah Allah kasih panduan, Allah kasih tuntunan. Itu loh. Yang saya ambilkan contoh sapi yang kita sembelih. Dia suami istri ya itu aja terus Pak, tidak pernah pakai pacaran dan tidak pernah bertengkar dalam rumah tangga sapi itu. Karena itu dia tidak perlu tuntunan agama. Suami tetap setia sama istrinya, istri tetap setia sama suaminya. Rumah tangga sapi ini tidak pernah iri sama sapi sebelahnya gitu biar rumahnya hebat. Manusia enggak. Kalau orang hidup yang mampu, dia lupa, dia jauh dengan yang susah. Ini yang susah ini bisa berontak satu saat kalau dia betul-betul kepepet. Dan akibatnya begitu. Saya ingat waktu zamannya Pak Basuki Sudirman itu pernah sampaikan ya. Perhatikan orang miskin, jangan sampai orang miskin perhatikan orang kaya, itu bahaya. Kalau orang kaya sudah tidak perhatikan orang miskin, nanti yang terbalik itu orang miskin perhatikan orang kaya. Nah orang miskin kalau perhatikan orang itu kaya itu merampok, membunuh ya Pak. Nah saya sama ini akibat tadi Pak. Akibat kita sekarang ini karena boleh los kita sekarang yang menghadapi masalah. Kadang-kadang anak yang dipesantrenkan juga pulang masih punya pengaruh juga, lingkungannya yang tidak mendukung. Nah menciptakan lingkungan yang sesuai dengan hidayah Allah itu ternyata ya bukan semakin dekat, mungkin semakin tidak dekat, semakin jauh bisa saja dari hidayah Allah. Saya artikan kurban dalam artian dekat dengan hidayah Allah, jauh dari hidayah. Nah akhirnya merambat ke keluarga kita Pak.
Keluarga itu termasuk anak tadi itu. Dulu orang desa sekolahnya tidak tinggi-tinggi, mohon maaf ibu ya. Orang dulu kalau dipanggil suaminya kan dek dalam gitu. Anak-anak dipanggil ayahnya ibunya leh dalam enten apa butuh basahkan niki langsung laku itu kan. Berbeda dengan sekarang mungkin karena pergaulan hidup kota dan macam-macam. Istri dipanggil suami bukan dek dalam, bukan kadang-kadang. Apa celu-celu aja kan. Nah anak juga begitu, karena ibunya begitu bisa merembet ke anak. Ketika anak dipanggil ibunya leh setan, nah, itu kan lain, sudah tidak nyaman. Beda dengan Nabi Ibrahim tadi ketika anaknya disebut lakukan hai ayah, itu perintah. Nah kita kan tidak diperintah seperti itu, hanya tadi itu contohnya poin yang kita ambil hari ini adalah dimensi ekonomi, sosial ekonomi dengan umat sekitar kita. Nah kalau nanti masalah anak kita bicara dalam konteks Nabi Ibrahim tadi itu ya tadi itu kepatuhan Nabi Ibrahim diikuti kepatuhan istri, lahir kepada anak, jadilah keluarga yang barokah. Dan itu yang selalu kita baca ketika sholat, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum. Tapi intinya bermuara pada kedekatan kepada Allah. Kedekatan dalam artian ketaatan kepada Allah, mengikuti hidayah Allah. Baik, ini sudah terdengar sayup azan isya di masjid lain. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi Allah SWT. Saya lengkapi dengan berdoa. Mudah-mudahan kita yang lemah ini selalu dalam hidayah Allah. Semakin membuat kita dekat sama Allah, bukan semakin jauh kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami, khususnya kami yang berada di masjid Baitul Haq ini, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar muslim, orang-orang yang benar-benar tunduk patuh taat kepada Ya Allah, seperti yang pernah dicontohkan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan keluarga. Jadikanlah kami semakin dekat kepada Ya Allah dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Jangan sampai kelebihan-kelebihan kami membuat kami semakin jauh dari Ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kelebihan-kelebihan kami yang Kau berikan menjadi sarana bagi kami untuk berbuat baik dengan orang-orang yang hidupnya di bawah kami, hingga kami tidak terlalu jauh dengan mereka. Jadikanlah kelebihan itu buat kami dekat dengan mereka. Jadikanlah hidup kami penuh berkah, sebagaimana Engkau telah memberkahi kehidupan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selengkapnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.